Jadi bisa didengar suaranya? Ya, terima kasih. Langsung saja saya akan memulai, yaitu materi retorika. Yang pertama itu adalah pengertian retorika. Dari teman-teman ada yang tahu sebelumnya apa itu retorika? Atau bisa bantu saya untuk menjelaskan apa itu retorika? Ada yang tahu? Tes. Ada yang tahu apa itu retorika? Kalau kan sebelumnya sudah belajar materi persidangan, jadi dalam forum itu sebelum menjawab silakan bilang dulu saya atau apakah, karena kalau secara offline itu kita biasanya angkat tangan dulu sebelum berbicara. Jadi saya ulangi, jadi yang ingin menjawab silakan izin dulu di moderator. Ya, saya mulai. Siapa yang tadi yang menjawab itu retorika? Saya persilakan. Yang ingin menjawab silakan. Siapa sebut nama? Ya, silakan dilanjutkan. Ada yang lain? Saya ada yang mau menjawab apa itu retorika? Barangkali masih ada yang ingin menjawab apa pengertian dari retorika? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Oh ya, terima kasih atas bantuannya teman-teman. Jadi saya rasa cukup dua. Jadi yang dijelaskan dari teman-teman yang kedua ini teman-temannya semuanya benar. Dan saya rasa ini juga referensi dari Om Google Lee, karena saya sampai juga baca itu kedua pengertian. Nah, adapun pengertian retorika, sebenarnya ketika kita mendefinisikan sesuatu, cara mendefinisikan sesuatu itu ada 3 cara sebenarnya, tapi saya cuma menggunakan 2 cara mendefinisikan. Yang pertama yaitu menurut etimologi atau bahasa. Adapun pengertian retorika menurut etimologi atau bahasa di sini yaitu retorika secara etimologi berasal dari bahasa Latin Yunani kuno. Jadi yang paling pertama munculnya ilmu retorika itu pada zaman Yunani kuno, yang berarti di sini pada masa itu retorika dalam bahasa Yunani kuno itu adalah retorica, yang berarti adalah seni berbicara. Sementara dalam bahasa Inggrisnya itu adalah rhetorics, yang berarti
kepandaian berpidato atau berbicara. Nah, ketika teman-teman ingin menjelaskan sesuatu, silakan teman-teman menggunakan juga pengertian menurut etimologi. Adapun di sini pengertian retorika secara etimologi yaitu dalam bahasa Yunani kuno adalah seni dalam berbicara. Yang kemudian kedua yaitu menurut epistemologi atau pengertian menurut istilah. Adapun tadi di sini yang dijelaskan oleh kedua temannya adalah pengertian retorika menurut epistemologi. Adapun yang saya akan sampaikan kepada teman-teman bahwa retorika menurut epistemologi yaitu adalah retorika ilmu dan seni dalam berbicara, mengatur komposisi kata, menyampaikan atau mengajak orang lain sehingga mudah dipahami dan diterima pendengar serta terkesan atas apa yang diucapkannya. Jadi ini hampir sama tadi yang dijelaskan oleh temannya yang pertama. Jadi dalam berretorika itu ketika kita meninjau retorika dari segi pengertian itu bagaimana seseorang mempengaruhi lawan bicaranya sehingga dapat terbujuk dalam suatu komunikasi itu. Jadi teman-teman ketika teman-teman di sini mau mengajak seseorang, coba menggunakan retorika dengan baik sehingga Anda lebih mudah untuk membujuk teman Anda yang ingin diajak. Nah, kemudian berikutnya tujuan retorika. Ada yang tahu apa tujuan dari retorika? Ada yang bisa bantu saya apa tujuan dari retorika? Ya, silakan. Kurang jelas deh, coba ulang dulu. Ya bisa. Masih ada yang lain tujuan dari retorika? Karena tujuan dari retorika itu banyak. Coba bantu saya lagi. Apa tujuan dari retorika? Saya persilakan sama teman-teman. Masih ada yang ingin bantu saya? Ya, kalau sudah tidak ada, saya lanjut. Jadi tujuan dari retorika itu menurut Tasmara 1997 ada 5 tujuan dari retorika. Yang pertama itu to inform, yaitu di sini memberikan penerangan dan pengertian kepada massa, memberikan penerangan yang mampu menanamkan pengertian dengan baiknya. Jadi yang dimaksudkan dari to inform di sini yaitu bagaimana seorang orator atau yang berretorika itu menyampaikan sesuatu dengan baik sehingga dapat diterima oleh si pendengar. Jadi itu tujuannya dari retorika, bagaimana kita menyampaikan suatu pendapat sehingga orang yang disampaikan pendapat itu bisa menerima dengan baik. Itu tujuan yang pertama dari retorika. Yang kemudian yang kedua yaitu to convince. Jadi di sini meyakinkan dan menyisakan, yang berarti di sini dalam berretorika itu bagaimana kita bisa meyakinkan seseorang apa yang kita sampaikan. Kadang di sini retorika yang seperti ini yang perlu dipelajari oleh orang-orang. Semisal kita ada di dunia kerja misalnya, ketika kita ini misalnya masuk di suatu perusahaan, seperti yang kita ketahui perusahaan itu membutuhkan kerjasama dengan perusahaan lain. Nah, bagaimana caranya untuk menarik perusahaan lain untuk bekerja sama dengan kita? Coba kita gunakan retorika sehingga perusahaan lain itu bisa tertarik pada perusahaan kita
sehingga kita dapat menjalankan suatu bisnis di perusahaan kita. Makanya retorika itu juga penting dalam perusahaan. Kemudian saya ambil juga contoh di sekolah misalnya. Saya ambil contoh kasus misalnya ada pemilihan ketua OSIS. Yang paling penting juga di sini yang dimiliki oleh bakal calon ketua OSIS itu adalah kemampuan berretorika. Kemampuan yang saya maksudkan di sini bagaimana calon ketua OSIS ini dapat meyakinkan siswa-siswa lain untuk memilihnya dengan memberikan pemahaman-pemahaman yang baik kepada siswa yang lainnya, sehingga bakal calon ketua OSIS ini dapat dipilih oleh siswa lainnya dengan melalui cara berretorika. Yang kemudian yang ketiga yaitu to inspire, yaitu menimbulkan inspirasi dengan teknik dan sistem penyampaian yang baik dan bijaksana. Jadi dalam berretorika di sini teman-teman, kita tidak hanya berretorika tok saja, tapi kita harus menyampaikan suatu pendapat atau argumen itu dengan bijak. Nah, ketika teman-teman berretorika tapi mengeluarkan kata-kata yang tidak bijak, walaupun teman-teman pandai berretorika, saya yakin si pendengar tidak bakalan tertarik kepada teman-teman ketika Anda tidak menggunakan kata-kata bijak. Makanya dalam berretorika itu kita perlu memperbanyak kosakata. Nah, untuk memperbanyak kosakata ini kita bisa mencari itu dengan membaca-baca buku. Dalam satu buku saja kita sudah bisa dapat beberapa kata yang baik yang bisa kita implementasikan dalam retorikanya kita. Nah, makanya dalam tujuan retorika di sini untuk menyampaikan kata dengan bijak. Nah, kemudian to entertain, yaitu menggembirakan, menghibur, dan menyenangkan dan memuaskan. Nah, di sini dalam berretorika, tujuan retorika untuk to entertain biasa ini disampaikan kepada biasanya orang yang menggunakan tujuan to entertain itu biasanya pelawak. Dia menyampaikan suatu retorika, padahal kan biasanya kita cuma melihat bahwa dia melawak, sebenarnya dia berretorika, tapi dia berretorika dengan tujuan to entertain, untuk menghibur. Jadi pelawak itu juga berretorika karena dia berbicara juga di depan umum dan membuat si pendengar itu tertarik dan terhibur. Yang kemudian to extract atau to put into action, yaitu menggerakkan dan mengarahkan mereka untuk bertindak menetralisir dan melaksanakan ide yang telah dikomunikasikan oleh orator di hadapan massa. Jadi di sini tujuan to extract atau to put into action itu tujuan dari retorika yang terakhir itu bagaimana si orator dapat menggerakkan si pendengar. Jadi misalnya saya ambil contoh, misalnya saya ketua OSIS. Nah, kemudian saya berbicara di depan umum di teman-teman siswa lainnya. Nah, sementara saya di sini posisinya ketua OSIS, ada sesuatu yang ingin dikerjakan di sekolah ini. Kemudian saya untuk lebih mudah, saya menggunakan ilmu retorika saya untuk mengajak teman-teman untuk membantu saya menyelesaikan pekerjaan yang ada di sekolah. Nah, mungkin itu contoh sederhananya di to put into action. Jadi bagaimana si orator ini dapat menggerakkan si pendengar untuk melakukan suatu pekerjaan. Dan kemudian fungsi retorika. Ada yang bisa bantu saya apa itu fungsi retorika? Coba sebutkan
apa-apa saja fungsi retorika. Bisa didengar? Coba bantu saya pada lagi fungsi-fungsi retorika. Ada yang bisa bantu saya fungsi-fungsi retorika? Atau sebelumnya, silakan. Silakan. Coba ulang. Coba ulang. Ya. Iya. Masih ada yang lain? Siapa tahu ada yang berbeda dari temannya fungsi retorika. Silakan. Sudah? Masih ada yang lain? Jadi benar yang disampaikan teman-temannya. Jadi fungsi dari retorika itu bagaimana membujuk seseorang untuk untuk mendengar kepada kita atau bisa terpengaruh oleh bicara kita. Namun yang saya akan sampaikan tentang fungsi retorika di sini, yang menurut Roald Dahl 2007, fungsi retorika diantaranya yaitu yang pertama, mass information, yaitu untuk memberi dan menerima informasi kepada khalayak. Di sini yang dikatakan oleh Roald Dahl bahwa mass information di sini adalah untuk memberikan dan menerima informasi kepada khalayak. Jadi dalam berretorika itu fungsi dari retorika itu memberikan dan menerima informasi kepada banyak orang. Itu fungsi yang pertama. Jadi sebagai sarana informasi. Jadi ketika ada orang berretorika berarti ada informasi yang disampaikan oleh si orator atau oleh si orang yang berretorika. Kemudian yang kedua, mass education, yang dimana yaitu mass education ini memberikan pendidikan. Jadi mungkin saya ambil contoh saja yang dimana dimaksud dari mass education. Mass education di sini yang sering dilakukan oleh para guru, yaitu memberikan suatu pendidikan kepada si pendengar. Itu contoh sederhananya. Jadi mass education itu memberikan pendidikan yang biasa digunakan oleh guru. Jadi guru itu juga berretorika ketika menjelaskan di depan teman-teman. Jadi dia memberikan suatu pendidikan kepada teman-teman. Kemudian mass entertain. Mass entertain di sini yaitu untuk menghibur. Jadi yang seperti saya bahasakan tadi, yang tujuan dari retorika itu adalah to entertain, yaitu untuk menghibur. Sama di sini fungsi dari retorika yaitu untuk mass entertain, di mana di sini fungsinya untuk memberikan hiburan kepada khalayak.
yang biasa dilakukan oleh orang-orang di televisi itu, yang seperti pelawak atau di radio dan lain-lainnya, yang memberi hiburan kepada orang-orang. Dan kemudian yang terakhir, mass persuasion. Mass persuasion ini adalah untuk mempengaruhi. Nah, ini tadi yang dijelaskan sama teman-temannya, yaitu fungsi retorika itu sebagai untuk mempengaruhi lawan bicara. Nah, di sini untuk mempengaruhi lawan bicara, hal tersebut biasa dilakukan oleh orang bisnis. Seperti tadi yang saya jelaskan, dalam perusahaan itu kita kadang butuh perusahaan lain untuk untuk berbisnis dengan kita, sehingga perusahaan kita dapat berjalan lancar. Makanya di sini retorika itu berfungsi juga sebagai mass persuasion, atau untuk membujuk atau memengaruhi. Sampai di sini paham? Atau ada yang ingin ditanyakan mulai dari pengertian, dari tujuan, fungsi? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Oh iya, menurut istilah dia, saya kembali dulu. Di sini epistemologi menurut pengertian retorika menurut etimologi. Tadi istilah, secara istilah atau etimologi? Epistemologi, ya, istilah. Jadi pengertian retorika itu secara istilah atau epistemologi adalah ilmu dan seni dalam berbicara, mengatur komposisi kata, menyampaikan atau mengajak orang lain sehingga mudah dipahami dan diterima pendengar serta terkesan atas apa yang diucapkan. Jadi kalau mau saya sederhanakan di sini pengertian dari retorika itu bagaimana seseorang itu mampu mempengaruhi lawan bicaranya sehingga dapat memberikan kesan yang baik kepada si orang yang berretorika. Jadi ketika orang yang berretorika itu berarti dia mencoba untuk mempengaruhi temannya. Jadi baik berbicara hal positif maupun negatif, itu pun bisa dikatakan bahwa retorika. Karena sesuai pengertian itu retorika ya bagaimana cara mempengaruhi orang lain dengan seni berbicara. Nah, bisa dimengerti. Itu saya sederhanakan di tadi saya. Jadi saya ulang itu, kalau secara epistemologi, retorika adalah ilmu dan seni dalam berbicara, mengatur komposisi kata, menyampaikan atau mengajak orang lain sehingga mudah dipahami dan diterima pendengar serta terkesan atas apa yang diucapkannya. Bagaimana dengan penanya? Sudah? Masih ada yang ingin bertanya sebelum saya lanjut? Masih ada yang ingin bertanya? Atau saya lanjut di jenis-jenis retorika. Jadi sebelumnya saya tidak bertanya lagi kepada teman apa itu jenis-jenis retorika yang mana dibilang retorika. Nah, saya mau ambil contoh kasus kepada teman-teman. Dalam berretorika itu, semisal saya ini orang bisu.
Nah, apakah saya masih bisa dikatakan, apakah saya bisa berretorika? Itu pertanyaannya. Semisal saya ini orang bisu, tidak bisa bicara. Nah, sementara yang diketahui dari pengertian retorika adalah seni berbicara. Tapi saya ini orang bisu, apakah saya dapat berretorika? Ya, silakan. Ya. Silakan. Ya, silakan. Pakai bahasa isyarat di atau masih ada yang lain? Atau ada jawaban yang lain? Katanya temannya orang bisu itu masih bisa berretorika, tapi dia menggunakan bahasa isyarat. Bagaimana? Masih ada yang lain? Atau ada yang berbeda? Atau sama aja semua? Menggunakan apa? Menggunakan media apa? Oh, media tulis. Saya mungkin butuh dulu jawaban lagi satu. Atau ada yang berbeda dari teman-temannya? Atau sama aja semua jawabannya bahwa orang bisu itu dapat berretorika, sementara pengertian dari retorika itu adalah seni berbicara. Bagaimana? Ada yang berbeda dari temannya? Ya, coba sampaikan apanya yang beda. Siapa tahu ada pendapat lainnya. Silakan bicara. Bagaimana yang tadi yang bilang beda sama pendapatnya temannya? Atau sama aja? Sama jadi? Sama aja? Orang bisu dapat berretorika. Ya, silakan. Kenapa itu? Kenapa itu yang menginspirasi? Begini tadi yang saya jelaskan. Begini. Terus saya jelaskan kembali dulu itu yang to inspire. Yang saya jelaskan tadi itu yang tentang to inspire, yaitu menimbulkan inspirasi dengan teknik dan sistem penyampaian yang baik dan bijaksana. Yang di sini saya garis bawahi, yang saya garis bawahi itu adalah kata bijaksananya. Dalam kata bijaksana itu bagaimana caranya orang memberikan inspirasi ketika berretorika. Bukan berarti apa intinya tidak sama lah yang pemahaman yang tadi kita katakan. Dimengerti sih? Oh ya. Ada yang lain? Coba lebih interaktif, jadi supaya tidak ngantuk tuh, karena ini jam-jam tidur. Jadi bagus kapan kalau bicara sama teman-teman.
Coba ada yang bisa, ada tadi yang beda dari temannya bahwa itu orang bisa di berretorika dengan bahasa isyarat. Tapi saya toh berretorika itu kan seni berbicara, sementara bisu tidak bisa bicara. Bagaimana itu? Coba bantu dulu selesaikan ini. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Jadi, ya, ya, ya betul. Oh ya, jelas. Cukup ini. Bagaimana tadi itu yang pernyataan pertama? Tadi siapa itu yang tadi menjawab bahwa retorika itu orang bisu itu bisa berretorika? Katanya ini teman tidak bisa ini berretorika orang bisu karena tidak bisa bicara, jangan sampai juga nanti tidak bisa tersampaikan dengan baik ketika pakai bahasa isyarat. Bagaimana tanggapannya dari yang pertama tadi? Tidak bisa beda-beda jawabannya dia. Gimana, ada tanggapan? Ya silakan. Oh tidak ada, jadi sepakat Ki bahwa orang bisu itu tidak dapat berretorika. Sepakat semua. Sepakat jadi. Begini Pak, saya tanya dulu ke teman-teman. Ada beberapa macam cara berbicara atau ada beberapa macam cara orang berbicara. Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Atau begini Pak, saya jelaskan dulu teman-teman. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu, kalau kita belajar bahasa Indonesia, ada 3 cara berbicara. Yang pertama itu secara lisan, tulisan, dan isyarat. Ada yang sudah agak mengerti? Apa bedanya? Ya, lewat mulut toh. Jadi ketika orang bisu itu dia juga berbicara, tapi dia menggunakan bahasa isyarat. Kenapa? Jadi begini, saya luruskan dulu ini tadi yang ada tadi saya tanyakan bahwa itu yang tentang orang bisu. Sebenarnya orang bisu itu juga dapat berretorika. Betul tadi yang disampaikan sama temannya bahwa
bahwa orang bisu itu menggunakan bahasa isyarat dalam berretorika. Jadi dia juga berretorika karena dia berbicara walaupun cara penyampaiannya yang berbeda. Orang normal menggunakan bahasa lisan, sementara orang tunanetra dia menggunakan bahasa isyarat. Jadi dia sama-sama juga berretorika. Baik juga yang menulis dalam teks, dia juga berretorika. Cuma medianya yang berbeda, cara penyampaiannya yang berbeda. Bisa dimengerti? Jadi ada tiga cara orang menyampaikan sesuatu. Itu dari lisan, tulisan, dan isyarat. Jadi bukan berarti orang bicara itu hanya menggunakan mulut, tapi orang juga dapat berretorika atau berbicara juga lewat tulisan dan isyarat, bukan cuma lewat mulut saja. Jadi sampai sini dimengerti itu? Ya. Jadi saya lanjut di sini dari jenis-jenis retorika. Mungkin saya juga mau ambil lagi, saya mau lagi tanya-tanya sama teman-teman. Jadi semisal semisal saya berbicara di depan, tidak begitu. Atau mungkin saya langsung saja jelaskan jenis-jenis retorika. Jenis-jenis retorika itu ada dua, yaitu monologika dan dialogika. Ada yang tahu apa itu monologika? Ya, apa? Mononya saja satu. Tidak, apa itu? Bukan mononya dia yang kutanyakan. Apa itu monologika dan dialogika? Coba bantu kalian dulu jawab nih. Ya, silakan. Ini menurut tunggu saya potong dulu. Ini menurut apa ini? Menurut pribadi atau menurut Google? Coba teman-teman begini, dalam saya sampaikan dulu sedikit tips dalam menerima materi. Atau misalnya teman-teman dapat suatu materi atau kajian, coba biasakan itu dalam sebelum menerima materi, coba cari dulu referensi, baca-baca dulu materi yang bisa dibaca. Kemudian kalau ada misalnya poin-poin yang tidak dimengerti oleh teman-teman, silakan tanyakan nanti pas di forum diskusinya. Bukan berarti ketika ada nanti pertanyaan yang muncul dalam diskusi baru teman-teman cari di Google. Jangan biasakan yang begitu. Bisa? Ya. Kalau saya atau begini, atau begini. Kalau memang pada misalnya ambil di Google, coba dalam menyampaikan sesuatu itu, semisal saya tuh mau menjawab, ditanya bilang apa itu monologika, tapi saya sampaikan begini, monologika menurut misalnya menurut Google atau menurut orang ini, baru dijelaskan. Atau jangan sampai teman-teman bilang menurut saya sementara jawabannya itu berasal dari Google. Itu kan sama halnya bahwa teman-teman itu tidak jujur dalam menyampaikan suatu argumen, karena bukan pendapatnya teman-teman, tapi teman-teman klaim bahwa itu pendapatnya. Jadi dalam menyampaikan sesuatu, silakan teman-teman kan sertakan bahwa menurut ini, monologika itu ini, dialogika ini. Kalau pendapat pribadi ya silakan menurut saya. Bisa dimengerti? Begitu cara menyampaikan jawaban yang baik. Ya, saya lanjut. Ada yang lain? Monologika apa itu? Dan dialogika? Ya, silakan.
Oh, campur menurut kita. Ya. 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 Ya, betul. Lanjut. Ya, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya dari kita. Sebenarnya ada 3 jenis dari retorika. Cuma saya ambil yang penting saja, itu yang 2 jenis-jenis retorika. Jenis yang pertama itu adalah monologika dan dialogika. Yang kedua, nah, yang dimana di sini monologika adalah ilmu tentang seni berbicara secara monolog. Jadi orang-orang yang menggunakan jenis retorika monolog itu biasa digunakan oleh guru misalnya pada zaman dulu, tapi sekarang itu guru sekarang itu dianjurkan untuk menyampaikan pelajaran itu secara dialog, jadi tidak menjelaskan itu saja. Itu monologika. Dan seperti juga ya yang ceramah di masjid kalau Jumat itu dia pakai retorika jenis monologika, jadi dia bicara satu arah saja. Dimengerti nih yang jenis retorika monologika? Jadi dia itu komunikasinya satu arah, jadi orator saja yang berbicara tanpa ada umpan balik dari si pendengar atau audiens. Bisa dimengerti yang monologika? Kok perbedaan itu? Ya, saya lanjut dari dialogika. Biasanya dialogika ini biasa disingkat itu langsung saja dialog. Yang dimana di sini dialogika adalah ilmu tentang seni berbicara secara dialog, dimana 2 orang atau lebih berbicara atau mengambil bagian dalam suatu proses pembicaraan. Jadi dialogika ini yang digunakan sekarang itu seperti guru-guru yang sekarang. Jadi memang guru yang sekarang itu dianjurkan untuk menyampaikan pelajaran itu secara dialog atau dialogika. Jadi ada hubungan interaktif dari antara si pembicara dan si pendengar. Jadi gunanya di sini dialogika supaya teman-teman yang mendengarkan itu tidak cenderung monoton untuk mendengarkan apa yang disampaikan si pembicara. Jadi tidak cuma mendengarkan saja ini peserta. Jadi kalau dialogika yang digunakan, peserta juga itu diberikan kesempatan untuk berbicara di tengah-tengah materi. Nah, jadi pertanyaan di sini, jenis retorika yang mana yang baik digunakan dalam menerima materi atau menerima pelajaran? Ada yang bisa bantu saya? Yang mana bagus digunakan, monologika kah atau dialogika? Kalau misalnya, satu-satu. Iya, silakan. Iya. Iya. Iya, betul sekali.
Tapi yang digunakan di sekolah sekarang bagaimana? Monologika kah atau dialogika? Yang diterapkan sekarang di sekolah. Yang mana lebih cenderung? Monologika kah atau... Ya silakan. Ya begitu deh, jadi guru sekarang di sekolah itu menggunakan monologi tadi atau berbicara satu arah. Jadi begini teman-teman, saya sampaikan, bukan saya ajar atau apa, terserah teman-teman atau mau sampaikan. Kalau memang dirasa lebih efisien itu ideologika, silakan sampaikan kepada gurunya bahwa bagaimana ketika kita memulai pelajaran kita pakai dua arah saja, supaya kita tidak, misalnya karena ada orang yang jenuh kalau mendengarkan saja, atau ada orang yang bosan mengantuk kalau mendengarkan saja. Coba sarankan sama gurunya, bagaimana kalau kita belajar itu sembari guru itu menerangkan, silakan guru juga memberikan kesempatan kepada murid untuk menjawab atau berbicara, supaya tidak monoton ini pembelajaran cuma mendengarkan saja. Memang ada ya begitu, bahkan di kampusku saja masih biasa begitu. Cuma kalau dirasa memang lebih efektif dialogika untuk lebih cepat diserap ilmunya, silakan teman-teman sarankan kepada gurunya untuk menggunakan dialogika. Kalau memang paling tidak bisa ya silakan lebih fokus lagi untuk mendengarkan. Ya mungkin itu ya. Masih ada yang ditanyakan? Masih ada yang bertanya? Atau sedikit? Oh ya silakan. Oke. Apa? Tujuan dan fungsi. Oh, jadi sebenarnya yang membedakan itu tujuan sama fungsi. Memang dari segi kata itu tujuan dan fungsi itu hampir mirip, tapi yang membedakan itu kalau kita berbicara soal tujuan, kita berbicara soal apa yang ingin dicapai, ngerti? Atau mau arah kemana ini? Semisal retorika, untuk apa ini retorika? Itu adalah tujuan, mengerti? Di segi tujuan. Jadi kalau kita berbicara soal tujuan, kita berbicara soal arah atau apa yang ingin dicapai dari misalnya retorika. Sementara fungsi itu bagaimana ini orang menjalankan suatu retorika. Jadi semisal begini, saya ambil contoh sederhana dari teman-teman supaya gampang dipahami. Semisal teman-teman mau ke Makassar, itu kan Makassar adalah tujuan. Yang menjadi fungsi itu adalah ini kendaraan sampai ke Makassar. Itu kendaraan sebagai fungsi. Itu yang mengantarkan teman-teman sampai ke tujuannya. Mengerti juga? Itu yang dimaksud fungsi. Fungsi ini digunakan untuk mencapai tujuan. Memang moji sama, memang anunya dari segi kata, tapi pemaknaan tujuan dan fungsi itu berbeda. Satu tujuan itu untuk arahnya atau
yang ingin dituju, sementara fungsi itu adalah bagaimana untuk sampai ke tujuan itu. Bisa dipahami tadi yang bertanya? Oh ya, masih ada yang ingin bertanya? Ini saya juga tadi sempat lupa sejarahnya retorika. Mungkin tadi saya sudah sampaikan retorika itu berasal dari pertama kali itu digunakan di Yunani kuno. Istilah retorika muncul bermula di Yunani kuno itu sekitar pada abad ke-5 atau tahun 500 Masehi. Itu pertama kali. Nah, di situ kan di Yunani kuno itu banyak filsuf itu dia berlomba-lomba untuk mencari kebenaran. Itu banyak, makanya itu rata-rata orang-orang hebat itu berasal dari Yunani kuno, misalnya Aristoteles, Plato, dan Smith. Dia itu semua dari Yunani kuno. Entah bagaimana sejarahnya, kenapa hanya orang-orang Yunani kuno, tapi memang disitulah tempatnya orang-orang cerdas. Bahkan ini retorika pun pertama kali digunakan atau pertama kali diketahui itu di Yunani kuno. Pada saat itu Yunani itu sebagai pusat kebudayaan Barat, dan para filsufnya itu saling berlomba-lomba memang untuk mencari kebenaran. Pengaruh kebudayaan Yunani ini menyebar sampai ke dunia timur, sampai Mesir, India, bahkan sampai Indonesia. Makanya kita makanya kita tahu apa itu retorika, karena memang ilmu retorika itu menyebar sampai memang ke Indonesia, bahkan sampai ke seluruh penjuru dunia. Retorika itu dikembangkan oleh pada zaman Socrates. Ada yang tahu Socrates? Dia itu salah satu filsuf juga, Socrates. Plato juga itu dia salah satu filsuf dari Yunani kuno. Aristoteles. Jadi ketiga filsuf ini dia juga masing-masing mempunyai pengertian tentang retorika. Tapi yang paling pertama kali menggunakan retorika ini atau pencetus dari retorika atau biasa disebut adalah bapak retorika dunia, yaitu adalah Gorgias. Kalau tulisannya itu Gorgias. Itu bapak retorika dunia. Jadi dia yang paling pertama tahu tentang retorika. Dan Indonesia pun juga mempunyai bapak retorika. Ada yang tahu bapak retorika Indonesia? Yang paling hebat berretorika? Ada yang tahu siapa bapak retorikanya Indonesia? Tidak ada. Bapak retorikanya Indonesia atau yang paling baik retorikanya di Indonesia, yang dikatakan sebagai bapaknya ini retorika di Indonesia. Ada yang tahu? Jangan lagi cari di Google lah. Coba pikir siapa kira-kira yang paling hebat dalam berretorika. Ada yang tahu? Kalau tidak tahu, saya kasih clue paling. Siapa presiden pertama di Indonesia? Itu yang dinobatkan sebagai bapak retorika. Karena kenapa dia dikatakan sebagai bapak retorika Indonesia? Karena ketika dia berpidato di depan masyarakat Indonesia itu memang dia mampu menggetarkan hati si pendengar. Jadi betul-betul itu ketika Soekarno itu berretorika atau berpidato,
dia dapat menarik simpati dari masyarakat. Jadi tidak heran ketika Indonesia itu merdeka gara-gara Soekarno. Jadi dia itu menggunakan retorikanya untuk menarik persatuan dari bangsa Indonesia udah waktu penjajahan. Jadi ketika jarang sekali ada orang yang mendengarkan pidato Soekarno itu dia tidak merinding. Coba teman-teman dengarkan pidato-pidatonya Soekarno, itu memang sangat bagus dan menggerakkan memang. Sesuai dari tujuannya retorika. Coba lihat misalnya video-video orang retorikanya Soekarno atau pidato-pidatonya. Ya mungkin itu di saya, atau masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau sudah tidak ada, saya kembalikan kepada moderator.